Oke, jadi pada umumnya kalau di Indonesia itu mengkonsumsi dari sapi. Udah jelas ya, sapi, kemudian kambing, tipe kambingnya itu spesifik, biasanya kambing PE, peranakan Etawa. Kemudian di Sumatera Barat, di daerah Sulawesi, dari kerbau. Kerbau yang diambil itu ada kerbau perah, ada tipe kerbau murah, kemudian ada kerbau lumpur, dan biasanya juga kayak daerah Brastagi ya, ada susu kuda ya, susu kuda. Nah, jadi 4 itu yang ada di Indonesia. Kemudian kalau di negara lain, ada yang diambil dari ternak unta, ya, hewan unta. Diambil dari unta di daerah Timur Tengah ya. Jadi itulah ternak-ternak penghasil susu. Nah, kemudian daging ini bisa kita ambil dari ternak ruminansia dan non ruminansia. Ya, ternak ruminansia itu apa? Ternak ruminansia itu ternak yang gimana? Contohnya seperti sapi, Bu. Berlambung 4, Bu. Berlambung 4 dia, Bu. Lambung 4. Ya, Bu. Nah, itu ternak ruminansia. Kalau non ruminansia? Non ruminansia itu yang gimana? Berlambung ganda, Bu. Non ruminansia? Iya, Bu. Oke, contohnya. Sapi, kambing, lembu. Itu ruminansia, ini non ruminansia. Non ruminansia. Ayo Dewi Salima. Ternak non ruminansia itu apa? Contohnya. Dewi. Masih di mute, nggak kedengeran. Apa ternak non ruminansia? Dewi Salima. Halo Dewi. Iya, Bu. Apa ternak non ruminansia contohnya? Nurul Hidayat. Mana nih? Off nih kameranya nih. Tidur ini Nurul nih. Nurul Hidayat. Ya, Bu. Mana mukamu? Nggak ada. Kenapa di off cam? Ini, Bu. Apa ternak non ruminansia contohnya? Babi. Terus Kuda, Bu, termasuk, Bu. ya kamu lah udah Ayam. belajar ruminansia. Ya. Udah masuk nggak? Itik. Udah Segala masuk unggas lah, Bu. Ya, kalau Segala unggas termasuk non ruminansia, Bu. Kalau kuda masuk nggak? Termasuk apa itu, Bu? Non ruminansia kuda. Enggak, Bu, enggak. Kenapa enggak? Tahu dari mana enggak? Termasuk apa ya, Bu? Ayo. Enggak tahu, Bu. Rio Irawansyah. Kuda masuk apa? Non ruminansia atau ruminansia? Rio. Ruminansia, Bu. Kali nyontek, Bang. Ruminansia. Iya, Bu. Apa iya? Dwi Pratama. Panjang kali lah rambutmu. Ya, Bu. Iklan sampo apa? Kuda masuk ruminansia atau non ruminansia? Masuk ruminansia kayak, Bu. Kayaknya. Ya. Muhammad Agung Naufal. Ya, Bu. Kuda masuk ruminansia atau non ruminansia?
Enggak kayaknya, Bu. Enggak apa nih? Enggak non ruminansia Enggak. atau enggak ruminansia? Enggak ruminansia. Enggak ruminansia. Yogi Saputra. Iya, Bu. Kuda masuk apa? Monogastrik, Bu. Monogastrik itu apa? Monogastrik sama dengan apa? Ruminansia kah atau non ruminansia monogastrik? Non ruminansia, Bu. Oke, jadi kuda, babi itu masuknya ke non ruminansia, mereka berlambung tunggal ya. Walaupun kuda makan rumput, tapi dia nggak masuk golongan ruminansia. Ya, jangan karena memang kuda makan rumput jadi digolongkan dia ruminansia. Oke. Baik, jadi kalau untuk daging kita ambil dari ternak ruminansia dan non ruminansia. Ruminansia seperti sapi, kemudian kambing, kemudian kerbau. Kalau non ruminansia segala jenis unggas, kemudian tambahannya ada babi, kemudian ada kuda. Ya. Kalau telur itu dihasilkan dari ternak unggas saja. Adakah ternak ruminansia yang punya telur, yang bertelur? Nah, enggak? Ruminansia yang bertelur? Ada, Bu. Ada ya, jadi hanya dari ternak unggas saja. Kalau misalnya ada ruminansi yang bertelur, ya nggak tahu lah telurnya yang mana ya. Oke, jadi ternak unggas itu menghasilkan telur. Ya, nah itu adalah produk-produk utama dari produk peternakan, makanya dikatakan produk hasil ternak, produk utama. Nah, hasil ikutannya ada tadi udah saya jelaskan, ada kulit, kemudian ada jeroan, kemudian ada darah. Ya, semua bagian yang kecuali karkas. Ya, itu adalah hasil ikutan ternak. Oke. Nah, di sini ada sebelum panen dan pasca panen. Nah, produk-produk peternakan ini bisa kita kita panen ya, tentunya dengan beberapa cara ya, ada ketentuan-ketentuannya. Untuk menentukan suatu produk itu baik, kita bisa lihatnya dari sebelum panen, kemudian pasca panen dan pada saat proses pemanenan. Nah, di sini ada proses sebelum panen. Misalnya kita mau ambil susu ya, ambil susu. Nah, otomatis kita harus mempersiapkan alat-alatnya dulu. Alat-alat untuk pemerahan susu itu mulai dari can-nya ya, mulai dari kaleng penampungnya, kemudian vaselin kalau dibutuhkan, air hangat kalau dibutuhkan, kemudian kain lap kalau dibutuhkan, kemudian ada kain penyaring, ya, kemudian ada wadah untuk penampungnya, untuk menampung hasil saringannya, ya. Nah, itu adalah persiapan alat-alat panen. Kalau untuk telur, ya biasanya untuk persiapannya paling tray-nya itu aja ya untuk telur. Kalau daging ya persiapan untuk panen daging itu ya pisau, kemudian meja untuk meja untuk sortasi dagingnya ada segala macam ya, kayak dipajak daging. Nah, itu adalah persiapan alat panen. Kemudian sanitasi dan higienitas peralatan yang digunakan. Nah, kenapa kita ceritanya sanitasi dan higienitas? Kalau udah cerita sanitasi dan higienitas, kita ceritanya itu adalah kebersihan, ya. Karena kita harus memanen suatu produk itu dalam kondisi yang higien, ya, dalam kondisi yang hygiene. Artinya dalam kondisi yang bersih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita panen, kita memerah sapi, tapi sapinya itu ambingnya kemudian putingnya nggak kita bersihkan, itu pasti produk yang dihasilkan, produk susu itu akan terkontaminasi oleh mikroorganisme, yang mana mikroorganisme ini bisa menyebabkan penyakit, yang mengandung penyakit yang bisa memberikan kerugian kepada si konsumennya, misalnya seperti sakit perut ataupun penyakit-penyakit lainnya. Ya, jadi kita harus menjaga semua kebersihannya. Seperti alat-alatnya juga. Jadi nggak boleh kita gunakan alat-alat yang kotor. Waktu dulu saya ada penelitian di Sumatera Barat, jadi mereka pemerahan kerbau untuk ambil susunya. Jadi tempat susunya itu penampungannya nggak dicuci, kemudian dia masih kayak bertanah-tanah, berlumpur gitu.
Ya, jadi hasilnya memang pada saat kita ujikan untuk uji total mikroorganismenya, memang hasilnya sangat banyak sekali. Ya, ibaratkan kalau sekarang ya lagi PPKM ini, kenapa harus disuruh mencuci tangan setiap kali ya? Misalnya kita baru megang apa disuruh cuci tangan. Karena pada saat kita menyentuh ada bersinggungan dengan benda apapun, kemudian kita tanam dia untuk perlakuan pengujian total mikroorganismenya, itu pasti jumlahnya pasti sangat banyak. Satu titik aja, misalnya seujung jarum aja bisa berkembang mikroorganismenya dengan sangat cepat. Nah, jadi ini kita hindarkan karena nanti bisa merusak produk yang kita panen tersebut. Oke, itu untuk susu, untuk daging juga sama, ya. Jadi daging itu sebenarnya di dalam tubuh di si ternak itu dia bersih ya, higienis. Tetapi pada saat setelah pemotongan, ya pada saat kita memotong urat lehernya itu urat tiga urat ya untuk pernafasan, kemudian untuk makannya, kemudian untuk pencernaannya itu kita potong. Nah, darah yang keluar itu bisa mengkontaminasi produk-produk dagingnya karena kan darah itu sumber penyakit ya, sumber penyakit. Jadi pada saat kita keluarkan, kita potong dia, otomatis dagingnya itu pasti sudah terkontaminasi. Jadi kalau misalnya tempat meja pemotongannya itu nanti dia nggak bersih, produknya itu cepat rusak. Yang kalau susu hanya bisa bertahan sekitar 1 jam lah, 1 jam kalau di udara di ruang terbuka ya, 1 jam di ruang terbuka. Nah, tapi kalau produk-produk yang sudah diolah seperti UHT, kita katakanlah di Ultramilk misalnya ya, makanya di dalam kemasannya itu ada tertulis produk harus dikonsumsi habis dalam 1 hari setelah dibuka ya. Kenapa? Karena pada saat kita buka si produknya itu udara yang tadi di luar itu akan masuk ke dalam sehingga si udara ini bisa merusak produk yang ada di dalamnya. Bisa dites aja nanti di rumah ya. Tapi itu nanti akan saya jelaskan di susu. Oke. Nah, kalau untuk telur, sanitasi dan hygiene-nya untuk telur ini sebenarnya lebih minim. Kenapa? Karena produk telur itu dilindungi oleh cangkangnya tadi. Tapi kok ada sih Bu telur yang biasa yang rusak, yang busuk ya? Itu mungkin berdasarkan dari umur simpannya bisa saja. Nah, hanya satu penyakit si telur ini bisa terkontaminasi bakteri yang namanya bakteri Salmonella ya. Jadi kalau bakteri Salmonella ini bisa menginfeksi ataupun masuk ke dalam produk itu akan memberikan efek yang buruk kepada si konsumen. Oke, itu untuk sanitasi dan hygiene. Kemudian ada penenangan ternak. Nah, penenangan ternak ini khusus untuk kita memanen atau memproduksi daging, ngambil dagingnya ya. Jadi pada saat kita potong, si ternak itu harus tenang. Kenapa? Karena akan mempengaruhi struktur dagingnya, tekstur dagingnya, kemudian rasa kegurihan dagingnya itu akan dipengaruhi. Ya, cobalah bagi adik-adik yang muslim, coba rasakan daging yang dipotong pada saat kurban dibandingkan dengan daging yang kita beli di pasar, itu pasti rasanya beda sekali. Ya. Kalau adik-adik tahu juga ada yang namanya shotgun ya, yang untuk ditembak di kepalanya itu, si ternaknya itu pasti dagingnya berbeda sekali sama yang kita potong secara Islami ya, kita katakanlah di Islami. Oke, nah jadi kenapa sih harus ternak itu kita tenangkan? Kenapa harus dia nggak boleh under stress, nggak boleh stres? Karena bisa mempengaruhi kualitas dari daging tadi, ya. Jadi kalau misalnya daging sapinya ini nggak tenang, dia stres, dagingnya itu jauh lebih alot dibandingkan ternak yang tenang, ya, yang under stress. Oke, jadi nggak boleh. Makanya ternak itu harus kita tenangkan. Serah dia mau sapi, mau ayam, ataupun mau kambing, ataupun hewan apapun itu. Ternak apapun itu. Ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan ternak dan karkas. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ternak, ini bisa kita lihat untuk semua jenis ternak. Untuk semua ternak ya, mau kita ambil susunya, kemudian mau kita ambil telurnya, yang mau kita ambil dagingnya, ini harus kita perhatikan betul. Kenapa? Susu itu kita nggak boleh ambil dari sapi yang mengalami penyakit mastitis. Ya, mastitis itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau misalnya dia udah parah sekali, dari jauh aja kita udah lihat kalau ambingnya merah, meradang, itu berarti dia mastitis. Ya, tapi ada mastitis yang nggak terlihat.
Ya, cara lihatnya gimana? Pada saat kalian merah susu, ada blood spot ataupun ada titik darah pada susu tersebut, itu menandakan kalau sapinya sebenarnya mastitis. Tapi dia mastitisnya yang belum parah gitu loh. Mastitisnya masih yang ringan. Nah, satu tetes darah itu saja yang ada di situ itu udah nggak boleh kita konsumsi. Ya, karena nanti efeknya pasti akan sangat buruk bagi konsumen. Apalagi yang sudah meradang, sudah panas. Bisa-bisa nanti kita masih mendekat, baru mau mendekati si ternak aja, si kambing ataupun si sapi, kita udah ditendang sama si ternaknya. Karena itu sakit. Ya, ibaratkan kalau kita tuh kayak kaki kita bengkak ataupun tangan kita bengkak disentuh orang, ya pasti refleks aja gitu loh. Kaki atau tangannya itu nepis si orang itu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ternak yang mau kita ambil dagingnya, ya kita memastikan dia nggak mengalami kita memastikan dia nggak mengalami penyakit-penyakit bawaan lainnya. Yang paling parah itu kita menghindari yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, kemudian antraks. Ya, karena antraks itu sifatnya adalah zoonosis yang bisa menular ke manusia. Oke, jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Kenapa sebelum panen itu perlu sekali melihat beberapa komponen ini. Nah, setelah itu, kemudian kita lihat pada pasca panen. Ya, pasca panen. Nah, sebelum panen, kemudian pada saat kita panen otomatis semua yang sudah kita siapkan sebelum panen itu sudah pasti kita perhatikan betul. Nah, pada saat panen itu juga kita harus lihat sebenarnya, terutama pada saat untuk pemotongan ataupun pemerahan, orangnya harus benar-benar yang ahli ya. Apalagi kalau misalnya produk itu mau dijual. Udah pasti yang ahli untuk daging ya khususnya ya. Kalau untuk pemerahan yang nggak sembarangan orang bisa merah. Nggak tahu ya adik-adik apa ada yang udah pernah merah susu, karena merah sekitar 10 mili aja untuk dikeluarkan dari puting itu sangat susah sekali kalau orangnya nggak terbiasa, nggak terlatih. Ya, jadi orangnya harus terlatih semuanya. Kecuali panen telur ya. Kalau panen telur ya siapa aja bisa panen telur. Oke. Nah, sebelum panen, kemudian kita panen, kemudian ada lagi yang namanya pasca panen. Pasca panen ini adalah perlakuan-perlakuan yang kita lakukan setelah kita mengambil produk tadi. Oke, yang pertama adalah sortasi. Sortasi ini adalah pemilihan produk. Ya, jadi misalnya susu ini yang kita lihat bisa saja, kalau susu secara visual itu nggak terlihat perbedaannya, pasti harus masuk laboratorium dulu untuk melihat kualitas yang terbaik yang mana, yang enggak yang mana. Ya, sebelum itu juga sebenarnya kalau kayak susu, kita bisa lihat dari grade sapinya, apakah dia grade yang memang udah bagus, ya grade A ataupun yang enggak. Ya, ada beberapa penilaian juga untuk si susu tadi, untuk si susu dan sapinya. Nah, kemudian kalau telur, sortasinya sudah pasti kita melihat besar ataupun berat dari si telurnya. Telur untuk grade A itu dari kisaran 60 gram sampai ke atas, kemudian ada grade-nya lagi B dan C. Kalau C itu udah pasti ukuran dari si telurnya itu kecil. Ya, grade A itu ukuran telurnya besar. Oke, kemudian daging juga sama. Daging kita pisahkan dari daging yang bagus. Bisa saja nanti kita pisahkan kalau daging itu ada beberapa bagian ya, ada yang namanya sirloin, ada yang namanya tenderloin, ada yang bagian flank, ada yang brown dan segala macamnya. Itu nanti dipisahkan. Kemudian kita memisahkan dari misalnya nih kayak hati sapi itu biasanya mengandung cacing ya, bagi yang nggak higienis, makanya harus diperiksa semuanya tadi kesehatannya. Jadi si hatinya ini nggak boleh kita konsumsi nih. Kalau misalnya kita konsumsi ya sudah pasti nanti memberikan penyakit kepada kita. Oke, itu pentingnya sortasi, pemilihan produk yang bagus dan yang tidak. Kemudian processing. Untuk processing itu adalah pengolahan, bagaimana cara kita mengolahnya, susu itu mau kita olah jadi apa, ya semuanya sesuai dengan standar pengolahan. Kemudian penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan, daging, susu, dan telur itu memiliki perbedaan. Yang paling gampang rusak di antara semua produk itu adalah susu. Ya, kenapa susu? Karena kandungan air susu itu mencapai 80-90%. Sementara daging itu lebih di tengah-tengah, kemudian ada telur. Ya, jadi susu yang paling gampang rusak. Kenapa? Karena kandungan airnya tinggi, kemudian memiliki protein yang tinggi. Ya, otomatis mikroorganisme akan gampang sekali tumbuh, berkembang biak. Oke.
Nah, masa simpan untuk susu itu paling lama tadi seperti saya bilang yang masih bisa ditoleransi itu dalam suhu ruang adalah 1 jam. 1 jam ya, 1 jam tanpa pengolahan, tapi setelah pengolahan itu bisa bertambah. Oke. Kemudian untuk daging itu sebenarnya 1 jam juga, 1 jam sampai 2 jam itu di dalam suhu ruang. Tapi 1 jam itu sebenarnya kalau dagingnya kurang bagus ya sudah kayak bau-bau bangkai gitu. Ya, ini dalam suhu ruang ya. Nah, kemudian telur ini paling lama 14 hari dia masih bagus. Ya, 14 hari tergantung grade dari si ternak ayamnya juga. Jadi telur itu kenapa paling lama? Karena dia dilindungi sama cangkangnya tadi. Ya, jadi susu tadi pertama, kemudian daging, kemudian telur. Telur paling lama kenapa? Karena ada cangkangnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masukkan dia ke dalam kulkas atau lemari pendingin atau chiller itu pasti berbeda. Kenapa? Karena suhunya diturunkan. Jadi pada saat suhu dari penyimpanan itu diturunkan akan bisa memperpanjang masa simpan produk. Kenapa? Karena bisa menekan pertumbuhan mikroorganismenya tadi. Ya. Jadi semua produk peternakan itu yang merusak adalah mikroorganisme. Oke, mikroorganisme yang paling gampang merusak produk. Kalau fisik itu bisa kita lihat, bisa kita hindarkan juga, tergantung cara kita manennya. Kemudian kalau kimia ini juga bisa, tapi kalau mikroorganisme ini paling riskan. Oke. Nah, kalau di paling cepat itu di suhu ruang, kemudian di lemari es, paling lama itu di dalam suhu freezer. Ya, pembeku. Kalau freeze itu berarti dia sudah sampai beku. Tapi kalau di kulkas kita, yang kulkasnya masih kulkas biasa, itu suhunya 0 derajat lah mungkin paling rendah. Tapi ada kulkas yang dia bisa membekukan sampai minus 18 ataupun minus 24. Apalagi kalau yang memang pakai pakai freezer yang khusus freezer aja ya untuk frozen food itu biasa tahan lebih lama. Ya, tapi yang bisa masuk ke freezer itu ya cuman susu sama daging. Ya. Nah, pemasukan produk di dalam kulkas, di dalam freezer itu bisa mempertahankan kualitasnya, tapi sejalan dengan penyimpanan tersebut semakin lama dia nilai nutrisinya sebenarnya ada yang berkurang. Ya, karena ada beberapa nutrisi yang nggak tahan sama panas, ada yang nggak tahan sama dingin, ya dia bisa rusak. Oke, kemudian yang keempat ada packaging ataupun pengemasan. Jadi pengemasan juga menentukan kualitas produk. Berapa lama produk ini bertahan itu bisa dipengaruhi. Ya, biasanya kan plastik. Ada kemudian pakai wrapping, ada plastik wrap. Kemudian ada yang pakai bambu, ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai apalah segala macam. Nah, untuk plastik aja dia beda-beda. Ada plastik yang namanya polipropilen, ada yang namanya polyethylene, ada yang namanya styrofoam, ada yang namanya apalagi ya wrapping plastik. Kemudian ada yang namanya pakai kertas perkamen dan segala macam. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau susu biasanya penyimpanannya paling bagus itu di dalam kaca. Ya, atau yang biasa kalau orang jual itu kan kalau produk-produk kemasan itu kan pakai aluminium foil yang di dalamnya, pakai aluminium foil. Jadi itu bisa mempertahankan kualitas dari produk tadi. Kalau daging biasanya disimpan kalau orang menjualnya itu ya cuman pakai styrofoam di bawahnya, kemudian dibalut sama wrapping plastik. Ya begitu penyimpanannya, tapi dia menyimpan pada suhu pengemasannya, tapi dia menyimpan pada suhu freezer ya. Pada suhu freeze. Jadi dia sampai beku untuk bisa memperpanjang masa simpannya. Oke, kemudian pasca panen yang kelima ada transportasi. Transportasi bagaimana cara kita membawa produk ini ke si penjual. Ya, sama misalnya kayak ini umumnya kayak susu ya. Kalau susu itu seperti di Jawa setelah dari si peternak kemudian dibawa si pengumpul, nanti pengumpul ke perusahaan kemudian diolah. Biasanya kalau dari perusahaan besar, ini dia pakai yang namanya truk, ya pakai truk kayak truk Pertamina gitu, tapi dia ada cooling fan-nya di dalam, ada si pendinginnya di dalam. Jadi susu itu bisa dipertahankan suhunya di dalam. Oke. Nah, untuk membawa produk peternakan ini misalnya ke konsumen atau misalnya kalian kayak penjual daging, ya usahakan dia membawanya pada suhu dingin.
Kenapa? Karena bisa mempertahankan yang namanya nutrisinya, kemudian menghindarkan kontaminasi mikroorganisme. Pada saat perjalanan, misalnya tuh kayak kita mau bawa susu, yang mau jual susu. Kalian belilah susu dari Brastagi, misalnya Brastagi kalian mau ke Medan, usahakan dia masih dalam kondisi dingin. Kalau misalnya kondisi panas kalian bawa, kondisi hangat itu kalian bawa ke Medan, itu bisa-bisa udah rusak dia, ya udah berkurang nutrisinya. Makanya kalau orang bawa itu biasanya pakai apa namanya itu, pakai es gitu loh, pakai termos es itu yang dibawa. Sama daging juga kayak gitu. Oke, kemudian pemasarannya udah jelas, pasti setiap produk yang sudah kita olah akan kita pasarkan. Ya, pemasarannya ini targetnya banyak, mau dia langsung ke konsumen, mau dia ke pasar ataupun mau ke supermarket, ini banyak sekali. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk yang awal ini? Udah jelas ya. Jadi semua produk peternakan itu harus kita lihat, harus kita persiapkan pada saat sebelum panen hingga pada saat pasca panen. Karena fase-fase ini, masa-masa ini sangat perlu. Makanya kita di bidang peternakan nggak bisa sembarangan kita memanen produk, nggak bisa sembarangan kita ngambil produknya. Ya harus dengan keahlian masing-masing. Oke. Nah, jadi produk pertama peternakan itu ada yang namanya susu. Ya, susu tadi udah dibahas, udah tahu susu itu hanya dihasilkan oleh ternak perah. Ya, bisa nggak sih Bu yang nggak ternak perah itu menghasilkan susu? Misalnya kayak sapi limusin atau sapi simental atau sapi Bali atau sapi PO itu menghasilkan susu, ya bisa aja. Karena kan susu itu dihasilkan sebenarnya dari ternak yang sedang mengalami masa laktasi. Ya, kalau sapinya nggak laktasi, ya nggak bisa kita ambil susunya. Oke, tapi pada umumnya kita mengkonsumsi susu dari ternak jenis perah, ya, misalnya ternak FH, Friesian Holland. Oke. Nah, sebenarnya apa sih susu itu? Nah, susu merupakan hasil ekskresi dari kelenjar ambing hewan mamalia ataupun mamai betina yang sehat dengan melalui pemerahan yang sempurna. Ya, jadi susu ini mengandung nilai gizi yang sangat komplit, yang sangat kompleks karena dia mengandung protein, kemudian mengandung karbohidrat, kemudian ada vitamin, mineral, kemudian ada lemak dan mikro mineral lainnya. Mikronutrien lain. Ya. Jadi semua produk peternakan itu merupakan produk yang sangat kompleks dibandingkan dengan produk-produk nabati. Ya, produk hewani itu mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan produk nabati. Tetapi produk hewani saking tingginya dia proteinnya, saking tingginya nutrisinya, dia akan lebih sangat mudah rusak dibandingkan produk nabati. Ya, misalnya produk-produk nabati itu kayak kacang ya, kacang kedelai kita misalkan, dia proteinnya tinggi. Tapi dia masa simpannya lama, umurnya lama. Kenapa? Karena dia bentuknya kering. Kalau kita bandingkan sama daging, ya daging yang memiliki kadar air, proteinnya tinggi, tapi kadar airnya tinggi. Itulah yang menyebabkan dia cepat rusak dibandingkan produk nabati. Ya, jadi saking kompleksnya tadi ada semua nutrisi yang kita butuhkan itu ada di dalam produk susu. Proteinnya ada, kemudian karbohidratnya dia ada, vitamin dia ada, vitamin A, kemudian vitamin D, vitamin C, ada semua di dalamnya. Kemudian mineralnya itu banyak. Mineral yang umum biasanya kalau di iklan-iklan itu yang kalian tahu itu biasanya kalsium, tapi di dalamnya ada kalium, ada magnesium, ada fosfor di dalam susu, makanya dia mengandung mineral yang sangat kompleks. Kemudian ada juga lemaknya ya. Lemaknya ini adalah lemak yang baik. Nah, produk ini biasanya diolah untuk beberapa produk olahan seperti es krim, kemudian keju, kemudian ada mentega, susu bubuk, ada susu coklat, dan beraneka ragam produk susu seperti yogurt, kefir, Bulgarian milk, dan lain-lain. Ya, jadi dari produk susu ini, kalau dulu itu tahun 2000, sebelum PPKM inilah 2019, biasanya kalau praktek di kelas THT itu prakteknya ya masak-masak semuanya ya buat produk yang enak lah yang bisa dimakan. Biasanya kita praktek itu ya sambil makan siang ataupun sambil buat produk. Ya, karena
buat produknya yang bisa dimakan semua. Makanya kalau habis kelas THT itu ya mereka senang gitu loh. Senangnya untuk prakteknya aja, teorinya enggak. Karena makan-makan semua. Oke, ya kalian bayangkan aja kalau misalnya ini kita ada prakteknya, ya kita buat es krim, kita buat susu fermentasi. Cuma kalau susu bubuk ini belum pernah dibuat karena memang alatnya nggak ada. Ya, mana tahu nanti kalian bisa membuat sebuah inovasi untuk buat susu bubuk. Bagaimana caranya ya boleh kalian pelajari. Kemudian ya susu-susu aneka rasa lainnya tinggal kita tambahin esensnya aja. Ya. Oke. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk komposisinya tadi, lemaknya pada susu itu mengandung 3,9% lemak. Kemudian ada protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu 0,72%, dan air 87,10%. Oke, lemak ini udah jelas sekali. Jadi lemaknya ada 3,9%, proteinnya 3,4%. Lah kan Bu kecil nilainya, bukan sampai 10%, bukan sampai 80% gitu kan. Ini dari kandungan nilainya seperti ini dia sudah tinggi. Ya, ini adalah standarnya. Tapi bisa lebih. Kalau misalnya lebih tinggi proteinnya itu bagus, lemak kalau lebih tinggi juga bagus, tapi lemak baik. Semuanya itu berdasarkan dari pakan yang diberikan kepada si ternaknya tadi. Ya, jadi semua produk-produk peternakan itu awal mulanya dari pakan yang kita berikan. Kalau pakan yang kita berikan itu bagus, otomatis nanti hasilnya pasti bakalan bagus. Ya, nutrisi dari produk itu pasti bakalan bagus. Nah, Bu, kenapa di sini nggak ada kata-kata karbohidrat? Karbohidrat di sini dalam susu dalam bentuk laktosa, ya. Laktosanya 4,8%. Jadi laktosa itu merupakan golongan karbohidrat. Kemudian abunya di sini merupakan mineral, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik kayaknya dulu belajar biokimia adalah. Jadi kalau misalnya adik-adik membaca ataupun ada kata-kata abu kalau di peternakan, di pertanian itu biasanya adalah mineral, ya, kandungan mineral yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian, nah, di sini kan abunya 0,72%, tapi ini kan persen dari keseluruhan susu ya, dari 100 ml susu. Tapi kalau misalnya kita pisah-pisahkan, kandungan abu yang paling tinggi ataupun mineral paling tinggi di abu ini adalah kalsium. Ya, makanya dia ada susu buni itu untuk kalsium tinggi. Kemudian ada anlen lah untuk vitamin D, untuk vitamin E dan segala macamnya, itu kompleks di susu. Nah, tadi ada saya sebutkan air di dalam susu itu paling tinggi, dia mencapai hampir 90%, 80-90%. Bisa nggak sih Bu lebih tinggi kadar airnya? Ya bisa aja kalau misalnya pakannya dikasih banyak mengandung air. Bisa nggak sih Bu lebih rendah? Ya bisa aja kalau misalnya pakan yang kita kasih full konsentrat. Ya. Jadi ini tergantung pakan. Semakin rendah kadar airnya, itu berarti susunya semakin bagus. Kenapa? Karena jumlah padatan yang ada di dalam susu itu lebih besar dibandingkan airnya. Ya, jadi lemak, protein, laktosa, abu itu merupakan padatan susu. Ya, zat padat. Kalau air itu adalah zat cair yang ada di situ. Oke, jadi kalau misalnya kita jadikan 100 gram susu, 100 ml susu menjadi berapa gram kah untuk susu bubuk? Ya, kurangkan aja, hilangkanlah airnya dia. Jadi kan kalau susu bubuk itu kan powder, dia kan kering berarti ya. Jadi kalau misalnya dari 100%, kita hilangkanlah dia 90%. Berarti nanti sisanya hanya 10 gram saja bubuk yang dihasilkan dari 100 ml susu. Ya, makanya untuk membuat susu bubuk itu susah. Ya, harganya juga lebih mahal. Kenapa? Karena dari, misalnya kalian beli 1 kilo susu. Ya, susu yang ada 1000 gram. Berarti berapa banyakkah itu susu? Berapa literkah susunya itu? Kalau untuk 10 gram aja dia butuh 100 ml. Berarti kalau 1 liter baru dapat 100 gram. Jadi kalau 1 kilo berarti dia 10.000. Ya, 10.000 liter untuk dapatkan 1 gram. Makanya harganya mahal. Lebih murah susu cair, susu yang biasa ya, susu segar dia lebih murah dibandingkan susu bubuk. Oke, karena buatnya juga mahal. Itu sama kayak ekstrak ataupun
apa namanya? Misalnya kalau kalian beli parfum, ada yang parfum itu yang biang dia ya. Biang itu berarti yang original, yang asli. Nah, untuk menghasilkan 1 ml minyak wangi itu aja ekstraknya itu membutuhkan mungkin 10 kilo ataupun 20 kilo dari bahan dasarnya. Misalnya kayak parfum, ekstrak bunga mawar gitu ya. Mungkin saja 50 kilo itu baru dapat 1 mili ataupun berapa mili gitu. Makanya dia mahal sekali kalau hasil dari ekstrak. Ya. Nah, selain komponen-komponen makronutrien tadi dan mikronutrien seperti abu juga mengandung enzim. Ya. Nah, kalau misalnya kalian nonton ada iklan susu bayi itu mengandung DHA, mengandung AHA, mengandung DAA. Nah, itu adalah fortifikasi namanya ya. Jadi ditambahkan nutrisi-nutrisi lain yang sintesis itu ditambahkan ke dalam susunya tadi. Ya, jadi enzim-enzim tambahan. Tapi susu itu sendiri mengandung enzim, dia ada. Ya, ada. Tapi kan ada orang kadang kalau untuk bayi itu kan butuh untuk perkembangan otaknya, ditambahkanlah dia yang namanya DHA, ditambahkanlah dia namanya ADA, ditambahkanlah dia namanya DAA ataupun yang lainnya. Ya, itu namanya metodenya fortifikasi. Kemudian mengandung fosfolipid. Fosfolipid ini adalah fosfor dan lipid. Lipid ini adalah lemak. Fosfo itu adalah fosfor. Jadi gabungannya itu namanya fosfolipid. Ya. Kemudian vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Oke. Kompleks kan untuk susu ini aja. Susu aja ini kompleks, sangat kompleks sekali. Makanya kita sangat disarankan sebenarnya mengkonsumsi produk-produk hewani. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan nutrisi yang sangat banyak sekali dari satu produk saja. Ya. Ada yang nggak suka susu? Suka susu nggak? Kalau saya kalau susu segar memang suka. Ada yang nggak suka susu? Atau ada yang alergi susu? Ada yang alergi susu nggak? Nggak ada? Bisa minum susu semua ya? Suka Bu minum susu. Oke. Baik, ini adalah nutrisi dari susu, ya beberapa dari jenis hewan. Di sini ada manusia. Kenapa manusia itu termasuk hewan, Bu? Gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya masuk ke golongan hewan-hewanan. Tapi manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Ya, di sini hewannya biar enggak ini aja. Oke. Nah, yang pertama sapi. Sapi itu mengandung lemaknya 4%, kemudian protein 3,5, laktosa 4,9, mineralnya 0,7. Nah, ujung-ujungnya di sini ada yang namanya bahan kering. Nah, bahan kering ini tadi yang saya sebutkan ya, bahan kering ini adalah bahan padatan ataupun padatan-padatan total dari padatan yang ada ini. Oke. Jadi total dari padatannya 13,10. Kalau misalnya kita jadikan ataupun kita keringkan, kita ambil padatan dari 100 ml susu ya dapatnya cuma 13,10 gram gitu loh. Oke. Kemudian yang kedua kerbau. Kerbau ini memiliki lemak 12,40 dibandingkan yang lainnya kerbau memiliki jumlah lemak yang paling tinggi. Kemudian proteinnya juga yang paling tinggi, laktosanya paling rendah, kemudian mineralnya 0,89, bahan keringnya 13,91. Nah, oke, dari tabel ini semuanya, mana yang paling bagus? Nutrisi yang mana yang paling bagus? Randy Syahertian. Mana Randy? Randy Syahertian, nggak ada, tidur. Albinus Sitepu. Ya, Bu. Mana? Kenapa off cam? Di warung, Bu. Di sini nggak ada data, Bu. Pakai WiFi. Mana yang paling tinggi nih? Yang paling bagus? Manusia lah Bu. Manusia. Mungkin manusia. Mana si Albinus nih?
Ayo, mana? Manusia, oke. Manusia ini kita keluarkan ya. Mulai dari sapi sampai kuda. Mungkin kerbau, Bu. Kerbau. Kerbau. Iya. Oke. Muhammad Miftah Farid. Ya, Bu. Menurut kita yang mana? Domba. Kambing, Bu. Kambing. Kambing ya? Lebih kurang Oke, gitu lah, Bu. sip. Roni Pratama. Roni. Mana Roni? Oh ya, Bu. Mana Roni? Kuda, Bu, tetap, Bu. Tetap kuda. Iyalah, Bu. Kenapa kuda? Yang pertama lemaknya dia rendah lemak, Bu. Terus yang kedua proteinnya pun nggak terlalu tinggi kan. Terus? Itu aja sih yang membuat aku milih kuda, Bu. Oh gitu aja ya. Ya. Membuat kamu memilih dia. Oke. Baik, kalau misalnya thank you adik-adik. Ya kalau misalnya kita lihat dari tabel ini sebenarnya yang paling baik itu adalah domba. Ya, domba memiliki lemak 6,18, kemudian proteinnya 5,15, kemudian laktosanya tinggi, dan mineralnya juga, dan bahan keringnya itu totalnya adalah 16,43. Ya, ini dari tabel ini ya. Sebenarnya semuanya ini bagus ya. Sebenarnya semua ini bagus. Kalau kuda ya mungkin jarang sekali ada, paling di Sumatera Utara ini adanya di Brastagi ya. Saya juga nggak pernah minum susu kuda sih, karena memang saya pribadi nggak suka susu segar langsung dari si ternaknya. Kecuali kalau misalnya dia sudah dipasteurisasi. Oke, nah kerbau, oke yang tadi jadinya domba ya. Si Rio tadi katanya proteinnya rendah, karena proteinnya paling rendah. Nah, dari semua nutrisi yang ada di sini, lemak kita harapkan memang rendah, tapi yang kita harapkan untuk protein itu tinggi. Ya, kenapa protein tinggi? Karena protein itu peranannya bisa membantu memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak, kemudian bisa membantu memperbaiki sistem-sistem tubuh, ya jaringan, kemudian organ, ya sifatnya memperbaiki ya untuk recovery. Oke, makanya kalau orang sakit itu disuruh makan telur, suruh minum susu, karena recovery-nya itu protein itu bisa membantu. Nah, sementara untuk kerbau, kenapa lemaknya paling rendah? Pada saat kita panen susu kerbau, pada saat kita memerah susu kerbau, tapi ini kerbaunya bukan tipe murah ya, bukan kerbau murah ya. Kerbau murah itu kan kerbau India itu ya, kerbau sungai. Nah, kalau kerbau murah, susunya pada saat kita perah itu bisa lebih banyak daripada susu sapi. Ya, bisa lebih banyak daripada susu sapi. Kalau susu sapi itu kita dapatkan misalnya sapi FH itu 1 liter lebih 2 liter 3 liter gitu bisa dapat. Ya, tapi kalau untuk susu kerbau sedikit sekali, dia mungkin cuma sekitar 100-200 mili mungkin untuk 2 kali pemerahan. Ya, makanya kadar lemaknya tinggi. Jadi semakin sedikit susu yang kita dapatkan pada saat pemerahan, berarti kandungan nutrisinya untuk lemak itu pasti lebih banyak. Karena kan kandungan airnya lebih sedikit, otomatis lemaknya itu lebih banyak. Ya. Jadi lemak sama air itu berkebalikan. Kalau lemaknya banyak, otomatis airnya sedikit. Kalau airnya banyak, otomatis lemaknya sedikit. Ya. Tapi Bu, lemak itu jahat ya, nggak semua juga lemak itu bersifat jahat. Ya, ada yang namanya lemak jenuh, ada yang namanya lemak tidak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh itu ya dia sifatnya baik. Ya, jadi kalau dari produk-produk peternakan untuk susu itu lemaknya bagus. Ya, lemak yang nggak bagus itu yang dari misalnya ayam, ada lemak-lemak yang ada di bawah kulitnya, lemak subkutannya atau lemak abdominalnya yang kuning-kuning, itu nggak bagus. Kemudian dari sapi juga sama. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, jadi yang terbaik kalau dari tabel ini adalah domba, tapi bukan di luar manusia ya. Kalau manusia itu memang yang paling baik ya di antara semuanya. Oke. Nah, kemudian untuk karakter fisik,
karakternya si susu berdasarkan SNI, kita bisa menilai ada 11 penilaian. Pertama, warna, bau, rasa, dan kekentalan. Nah, jadi warna susu yang bagus itu tidak ada perubahan dari yang biasanya. Warna susu itu warnanya adalah putih kekuningan. Kemudian baunya itu spesifik bau ternaknya. Ya, jadi nggak ada susu sapi yang berbau kambing, nggak ada susu kambing yang berbau sapi. Ya, jadi dia ngikutin sama bau si ternaknya. Oke. Jadi kalau misalnya orang bilang ini susu sapi nih kata dia, tapi baunya bau kambing, ya udah itu udah jelas susu kambing bukan susu sapi, jadi nggak boleh dibodohin lagi ya. Jadi kita sebagai mahasiswa peternakan harus tahu perbedaannya seperti apa. Oke, rasanya ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa gurih. Ya, tapi after taste-nya, rasa setelah itu tinggallah dia rasa dari si ternaknya tadi. Makanya saya agak kurang suka sama susu segar. Ya. Oke. Bu, kenapa sih ada rasa asin? Rasa asinnya itu diambil dari mineral yang ada di dalamnya. Oke, tadi kan ada kandungan mineralnya, ada 0,72%, ada kalsium, ada magnesium, ada kalium, ada natrium, ada fosfor. Nah, itulah yang menciptakan rasa asin tadi, terutama si fosfor. Kemudian, rasa manisnya dari mana, Bu? Tadi kan mengandung karbohidrat dalam bentuk laktosa. Nah, dia berasal manisnya dari situ. Rasa gurihnya dari mana, Bu? Gurihnya dari lemak. Jadi, semakin banyak lemaknya akan memberikan rasa gurih yang semakin tajam. Ya, makanya susu kerbau kalau kalian minum itu gurih kayak santan. Ya, karena lemaknya tinggi. Oke. Itu dia. Jadi ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa gurih. Bu, kalau saya minum kan nggak ada rasa asinnya. Itu cobalah rasakan. Pasti ada rasa asinnya walaupun sedikit. Ya, jadi dia rasanya itu balance. Oke, kemudian kekentalannya nggak ada perubahan. Ya, konsistensi susu ya tergantung dari jenis susunya tadi ya. Nah, kenapa tidak ada perubahan? Di sini dikatakannya kalau misalnya kita menjual susu ataupun kita membeli susu pada penjual-penjual di outlet-outlet di luar, ada susu yang kental, ya kita katakan konsistensinya kental tapi nggak kental manis ya, maksudnya kental, padat, ada yang cair. Ya, kadang pedagang-pedagang ini nakal, jadi susu yang mestinya dia kualitasnya bagus, biar lebih banyak hasilnya, biar lebih banyak dia jual, ditambahkannya lah air. Ya, jadi kalau ditambahkannya air, udah pasti kekentalannya tadi akan berkurang. Ya, ada juga yang ditambahkannya air tajin. Air tajin tahu ya? Air cucian beras, air beras itu ya, air masak nasi. Air tajin, pada saat ditambahkannya itu rasanya akan manis dan juga memberikan kekentalan yang berbeda. Ya, ada yang ditambahkan tepung, ada yang ditambahkan santan. Nah, itu semuanya bisa kalian lihat. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan ini, otomatis akan berubah warna, akan berubah bau, akan berubah rasa, dan akan berubahkan kekentalannya tadi. Ya, makanya SNI-nya, standar nasional Indonesia-nya tidak boleh ada perubahan. Yang kedua, ada berat jenis. Berat jenis ini kita amati pada suhu paling kurang 27,5 derajat Celcius. Nggak boleh kita amati dia suhu di bawah ini atau di atasnya. Ya, jadi kalau misalnya kita amati dia pada suhu misalnya 15 derajat Celcius dalam kondisi dingin, itu akan memberikan hasil yang bias. Ya, standarnya 1,028. Oke, standarnya. Ya, jadi kalau misalnya pada suhu dingin, tadi kan ada kandungannya lemak tuh, ya kan? Jadi kandungan lemak ini kalau misalnya pada kondisi dingin, lemaknya akan membeku dia, akan memadat dia. Ya, jadi komponen-komponen partikel-partikel yang di dalam itu akan memadat. Oke, makanya dia lebih susah ataupun lebih kental jatuhnya untuk berat jenisnya, lebih berat dia kalau kondisinya pada suhu dingin. Pada suhu panas, sebaliknya akan membuat dia menjadi lebih ringan dibandingkan yang semestinya. Ya, kalau tadi yang dingin dia membuat berat jenisnya jadi berat, kalau panas dia justru membuatnya lebih ringan. Kenapa jauh lebih ringan? Karena tadi kandungan lemaknya itu nggak normal, dia bisa pecah dia, jadi partikel yang lebih kecil.
Makanya kita pengamatannya paling kurang itu 27,5 derajat Celcius ataupun paling tinggi sebenarnya pada suhu 36 derajat Celcius. 36-37 itu panas-panas kuku lah, hangat-hangat kuku. Oke, kemudian kadar lemak sekurang-kurangnya 2,8. Kalau misalnya di atas ini juga bisa, kalau di bawah 2,8 itu nggak bisa kita terima sesuai SNI. Ya, kemudian derajat asam, BKTL-nya kadar bahan kering tanpa lemaknya ini 8,0%. Jadi yang sudah kita keluarkan lemaknya, tinggal protein, tinggal mineral, tinggal apa lagi namanya, kalsium, vitamin dan semacamnya itu tinggal 8,0% aja. Ya, ini dikurangi sama air ya. Airnya nggak ikut di sini. Oke, kemudian pengamatan derajat asam, nilainya 4,5 sampai 7 derajat Shockley Henkel. SH itu Shockley Henkel ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 7 ataupun kurang dari 4,5 berarti dia sudah ada pemalsuan susu namanya ya. Oke, untuk uji alkohol 70% hasilnya harus negatif. Kalau misalnya hasilnya positif pada uji alkohol 70%, bisa kita lihat mungkin ada indikasi penambahan bahan-bahan lain. Kemarin sudah kita ujikan di beberapa outlet ataupun peternak-peternak yang menjual susu di Kota Medan, itu banyak sekali yang hasilnya positif. Artinya sudah ada pemalsuan-pemalsuan pada produk susu. Nah, untuk uji titik didihnya ini negatif, artinya tidak ada penyimpangan. Titik didih susu itu lebih tinggi dibandingkan air. Ya, kenapa lebih tinggi dibandingkan air? Karena berat jenisnya juga beda. Kalau berat jenis air itu cuma 1,0, kalau susu 1,028, otomatis uji didihnya. Uji didih ini berapa lama waktu dia untuk mendidih gitu loh. Jadi kalau susu itu lebih lama sedikit dibandingkan pemanasan air. Ya, jadi kalau misalnya dia uji titik didihnya 100 derajat Celcius, dia udah mendidih, ya berarti dia udah ditambahin air, lebih banyak airnya dibandingkan susunya. Ya. Kemudian ada titik beku. Titik bekunya juga lebih rendah daripada air karena tadi berat jenisnya juga lebih tinggi daripada air. Untuk kadar proteinnya sekurang-kurangnya 2,7 derajat, 2,7%. Jadi kalau misalnya lebih rendah 2,7 itu nggak bisa. Berarti dia ada penipuan tuh. Nah, kemudian ada namanya angka reduktase. Angka reduktase 2-5 jam. Nah, apa angka reduktase? Angka reduktase ini adalah berapa banyak jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi susu yang kita amati dengan yang kita amati dengan reagen methylene blue. Jadi pengamatannya dengan MB. Methylene blue itu warnanya biru pekat, dongker pekat, ya warna biru pekat. Kita tambahkan ke susu. Jadi pada saat kita tambahkan ke susu, kita inkubasi dia 2-5 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah kita inkubasi, kita tunggu tuh. Kalau waktunya lebih cepat dari 2 jam, berarti mikroorganismenya sangat-sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita baru kasih itu 30 menit sebelumnya. 30 menit dia sudah putih warnanya semua. Warna birunya hilang, tinggal warna putih semua. Berarti itu mikroorganismenya sangat tinggi sekali. Oke. Nah, untuk jumlah mikroorganisme yang boleh ada dalam 1 ml paling tinggi 3 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Ya, artinya cuma boleh 3 juta aja dalam 1 ml susu. Kalau lebih dari 3 juta, 3 kali 10 pangkat 6, berarti susu tersebut tidak bisa kita konsumsi dalam keadaan segar. Ini dalam keadaan segar semua ya, bukan pengolahan, bukan yang udah diolah ya. Nah, jadi kalau misalnya 4 kali 10 pangkat 6, nggak bisa. 1 kali 10 pangkat 7, makin nggak bisa. Ya, karena 10 pangkat 6 itu 1 juta, 10 pangkat 7 itu 10 juta. Jadi nggak mungkin 1 juta kita bolehkan 10 juta boleh. Ya, artinya 10 pangkat 6 aja, 3 kali 10 pangkat 6 aja, 3 juta itu udah nggak boleh. Apalagi 1 kali 10 pangkat 7. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Rawansa, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan katanya kalau
Rasanya asin itu kata ibu apa tadi bu? Mineral. Kandungan mineral bu, tapi dari dengar-dengar masyarakat katanya karena kan ternak itu sedang bunting bu. Apakah itu benar bu? Karena ternak sedang bunting. Ya, karena kan ternaknya sedang bunting. Loh, jadi oke. Thank you itu aja, Rio. Iya bu, saya masih penasaran di situ bu. Oh, oke. Yang mau saya tanyakan, saya penasaran juga. Apa ternaknya lagi bunting itu susunya diambil? Ya dari pengalaman peternak begitu bu, kata orang-orang itu. Oh enggak, dia bukan lagi bunting kan, tapi dia nggak tahu sedang bunting kan. Emang positif bunting bu ternaknya bu. Setahu saya ya, ini setahu saya nih ilmu juga ya sama kalian ya. Setahu saya kalau ternak bunting itu nggak boleh kita apa-apain, nggak boleh dipotong, nggak boleh kita ambil susunya dan segala macamnya. Nah, ini juga saya berdengar. Cuman asumsinya kalau misalnya kita telah secara ilmiah, ya kemungkinan bisa karena kan pada saat dia bunting itu kan hormonnya juga meningkat, kemudian nutrisi-nutrisi yang di dalam tubuhnya itu otomatis juga ekstrak ya, karena dia karena dia harus memberi asupan ke janin yang ada di dalam kandungannya itu. Ya bisa saja sebenarnya. Cuma saya nggak kalau secara ilmunya sebenarnya itu nggak boleh diperah ya, nggak boleh diambil susunya karena dia persiapan juga. Kecuali kalau dia sudah laktasi, sudah melahirkan. Ya, jadi nggak boleh ya. Kalian tuh nggak boleh memerah susu kalau ternaknya lagi bunting. Ibaratnya kalau kita katakan haram ya, boleh kita katakan haram karena kita itu melanggar animal welfare namanya, kesejahteraan hewan. Ya, kita nggak boleh egois, cuman kita aja yang kita pikirkan, tapi kita nggak memikirkan kesejahteraan si hewan itu gitu. Ya bisa saja sebenarnya dia asin karena dia bunting karena tadi hormon-hormonnya itu meningkat pada saat dia bunting tadi untuk memberikan asupan gizi pada si janin. Itu Rio. Baik bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bu. Ya. Nama saya Roni bu. Izin mau nanya. Ya, Roni. Tadi ada susu domba ya bu. Apa ada susu dari domba itu jenis domba apa biasa bu yang diperah bu? Apakah domba-domba lokal bisa juga diperah gitu bu? Oke, baik, Roni, thank you. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk domba itu umumnya di daerah Timur Tengah ya, di daerah timur. Tapi setiap ternak yang sedang laktasi itu pasti ada susunya. Ya, tapi untuk konsumsi di Indonesia kayaknya nggak ada ya di Indonesia. Tapi di Timur Tengah lah pada umumnya untuk domba. Domba lokal ya kayaknya nggak pernah sih. Ya, paling juga kambing kalau di kita kan, kambingnya tahu. PE, peranakan Etawa. Oke, tapi umumnya di Timur Tengah lah, Timur Tengah itu pasti ada. Karena mereka di sana banyak ya kalau domba. Rata-rata kan kalau di daerah timur itu kan memelihara domba. Kambing jarang ya kan, domba yang dipelihara. Oke, bisa asal dengan syarat sebenarnya dia sedang laktasi. Cuman kan kita nggak umum ya merah susu domba. Ya kambing juga kan sedikit aja sebenarnya. Sama aja kayak sapi tadi. Apakah hanya sapi perah aja yang menghasilkan susu? Enggak. Setiap sapi yang laktasi itu ada susunya. Cuman yang umum kita konsumsi itu ya cuman sapi perah aja gitu loh. Cuman sapi biasanya sapi FH pun. Oke, Tony? Ada satu pertanyaan lagi bu. Ya. Tadi kan domba itu domba di Timur Tengah bu ya. Ya. Itu kan kandungan nutrisinya itu bisa sama nggak bu sama domba-domba lokal di sini atau beda bu? Tapi kayaknya beda bu ya. Oke, iya. Biasanya memang berbeda. Sama-sama sapi FH. FH kalau kita asalnya kan dari Belanda ya, sapi Friesian Holland ya. Jadi kalau di Belanda itu produksinya bisa sampai 15 liter sampai 30 liter untuk produksinya. Tapi kalau di Indonesia itu nggak mencapai segitu. Kenapa? Karena suhu tubuhnya pada saat di Indonesia, kita kan suhunya kan tropis ya. Nah, di daerah Eropa itu kan subtropis. Pasti ada apa namanya ya? Ada yang namanya dia penyesuaian. Ya, jadi dia menyesuaikan fisiologi yang ada di dalam tubuhnya itu dengan kondisi lingkungan dia sekarang.
Ya kalau di sana ya pasti beda, karena kan daerah asalnya sana. Jadi mereka sudah terbiasa dengan iklim sana. Kalau misalnya sapi lokal kita ya, lokal kita kalau misalnya dibawa ke sana ya kita nggak tahu juga apakah dia lebih bagus ataukah dia kalau lebih buruk gitu loh. Ya itu pasti berbeda pada setiap negara itu pasti berbeda kualitasnya. Oke, jadi jangan disamakan susu di Indonesia itu yang terbaik gitu. Ya belum tentu. Ya. Ya, Oke? Bu, ya, Bu. Oke, Bu. Oke, baik. Boleh saya lanjut dulu ya. Nah, jadi untuk Bu, boleh Bu. Nah, untuk susu dapat diproses menjadi susu penuh yang langsung dapat diminum atau pasteurized and homogenized milk yang komposisinya relatif sama dengan susu segar. Ya, jadi untuk susu nggak tahu ya apa kalian pernah tahu sebelumnya. Jadi susu itu setelah diperah, kita saring untuk memisahkan bulu ataupun kotoran-kotoran yang menempel. Habis itu ada yang langsung mengkonsumsinya, tapi ada yang dipasteurisasi dulu. Sebenarnya bagus kita pasteurisasi dulu, jadi namanya pasteurized milk. Ya, susu pasteurisasi. Pasteurisasi ini dipanaskan aja. Susunya itu dipanaskan nggak sampai mendidih, cuman sekitar bisa dari 62,5 derajat Celcius selama 30 menit ataupun 70 derajat Celcius selama 15 detik. Ya, jadi suhunya cuma segitu aja, namanya pasteurisasi. Dia nggak merubah komponen-komponen yang ada di dalam susu. Nah, tapi kalau untuk homogenized milk ataupun susu yang dihomogenisasi, tadi kan ada nih komponen lemak yang ada di dalam susu ya, ada lemak yang ada di dalam susu. Jadi kalau susu homogen itu, kita memecahkan komponen-komponen lemak tersebut menjadi partikel-partikel yang sama ukurannya semuanya. Ya, itu namanya susu homogenisasi. Ya, susu yang dihomogenkan. Ukuran-ukuran lemaknya itu dihomogenkan. Kenapa sih, Bu? Cuman lemak itu aja perhatiannya yang dihomogenkan. Karena partikelnya itu dia yang berbeda. Ya, partikel-partikel lemak itu, kalau misalnya kalian lihat, amati, ada yang besar sekelereng, ada yang cuma setitik aja, ada yang kecil-kecil, ada yang sedang ukurannya. Jadi dia berbeda-beda. Ya, tapi rasanya itu nggak akan berbeda karena kita nggak merubah rasa. Ya, jadi susu pasteurisasi sama susu homogen itu nggak ada merubah komponen yang ada di dalamnya nutrisinya. Ya, cuman homogenisasi ini dia memecahkan partikel-partikel lemak yang besar menjadi ukuran yang sama dengan yang lainnya. Oke. Nah, itu adalah susu penuh. Ya, susu penuh. Artinya susu penuh ya cuman susu aja. Kita nggak ada menambahkan apa-apa. Oke, tetapi selain itu ada yang namanya modifikasi susu. Ya, jadi susu yang tadi kita ambil, udah kita pasteurisasi, kemudian bisa kita kentalkan, itulah yang namanya kental manis. Ya, susu evaporasi. Oke, kemudian bisa kita keringkan, itulah yang namanya susu bubuk. Kemudian bisa kita tambahkan aroma, flavor yang lain-lain, misalnya kayak rasa aroma coklat, rasa coklat, stroberi, vanila, dan segala macam. Kemudian ada yang namanya susu fortifying ataupun susu yang diperkaya. Ya seperti susu bayi tadi yang saya bilang. Kita tambahkanlah dia ADA-nya, kita tambahkan DHA-nya, ataupun susu orang tua, kita mau tambahkan dia vitamin D-nya, kalsiumnya yang sintesis, ataupun yang lainnya. Itu namanya fortifying. Ya. Kemudian ada yang demineralizing. Ya, ini mengurangi kandungan mineral yang ada di dalamnya. Kita mengurangi. Misalnya, orang tua nggak boleh banyak misalnya kalau susu ini adalah susu diet misalnya ya, susu diet ya berarti susu yang kita hilangkan lemak yang ada di dalam susunya tadi ya, itu namanya demineralizing. Oke, dan berbagai jenis perlakuan lainnya ya. Jadi susu penuh adalah susu yang tidak kita tambahi ataupun tidak kita kurangi komponen yang ada di dalamnya. Kalau susu modifikasi adalah susu yang sudah ditambahkan bahan-bahan lain ke dalam susu ataupun dikurangi komponen yang ada di dalamnya. Ya, itu dia perbedaan susu penuh sama susu modifikasi. Oke. Nah, itu untuk susu. Oke, kita kuliah sampai jam berapa nih? Jam 11, Bu. Iya, udah habis rupanya. Oke, baik.
ada pertanyaan lagi untuk susu, untuk daging dan telur nanti menyusul. Materinya tetap saya kirimkan ke grup WA. Ya, jadi kalau ada yang belum jelas nanti boleh diskusi via grup WA aja boleh. Ya karena kalau ke e-learning nanti saya agak respon ya. Jadi via grup WA aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Lagi, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, siapa? Rio Irawansyah, Bu. Ya, kenapa Rio? Apa benar, Bu, kambing yang sudah apkir tidak bisa berproduksi lagi susunya, Bu? Kambing apa? Kambing perah, Bu. Ya, kalau misalnya sudah afkir, dia afkir ini afkir yang gimana nih? Afkir yang enggak apa? Dikarenakan sudah tua. Oh, kambing yang sudah tua. Oke, sebenarnya selama kondisi kesehatannya bagus, susunya tetap ada. Selama dia dikawinkan ya, syaratnya sebenarnya susu ini adalah hewan itu bunting, habis itu dia melahirkan anak, udah berarti kan dia masih ada susunya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ya, Maksudnya susunya masih bisa normal lagi atau berkurang dia, Bu? nah kalau misalnya kandungannya mungkin sudah lebih ini kali ya, sudah berkurang, tapi ada juga statement yang mengatakan semakin lama dia berproduksi itu susu kualitasnya semakin bagus. Ya, sama aja sama ayam juga. Ayam baru-baru bertelur itu kualitasnya masih kurang bagus dibandingkan yang sudah lama umurnya. Tapi kalau untuk konsumsi ya saya juga pribadi belum pernah lihat. Mungkin nanti bisa kita teliti sama-sama. Kalau misalnya ada kambing-kambing teman-temannya yang punya kambing itu sudah afkir, kemudian dikawinkan lagi dan bunting lagi, apakah masih bisa kita konsumsi? Itu mungkin bisa jadi salah satu penelitian kita untuk melihatnya. Apakah memang kambing afkir itu tidak bisa dikonsumsi lagi? Tapi dengan syarat dia masih bisa kawin ya, masih kawin terus bunting melahirkan anak, itu kita lihat susunya itu kualitasnya dibandingkan dengan SNI bagaimana. Oke, ada punya kambing nggak Rio? Kambing, Bu, di sini tidak ada, Bu. Rio di mana kampungnya? Saya tandem, Bu. Cuma yang ada di punya Wawak sana. Gimana tuh? Marelan, Bu. Oh ya udah, kalau misalnya tiada boleh tuh. Saya juga mau coba untuk penelitian ya untuk itu. Maksudnya kita lihat aja apakah memang kualitasnya masih bagus atau enggak gitu loh. Sesuai dengan Dia susunya nggak keluar, Bu. Karena emang udah tua juga sih. umurnya berapa? Tapi masih bunting enggak? Ya udah nggak bunting, Bu. Ya udah, tadi kan saya bilang syaratnya dia masih bunting, yang masih bisa Ya bunting. gini, Bu. Dia kan habis melahirkan. Ya. Kan anaknya nggak selamat. Kondisi induknya pun sakit. Sekarang udah sehat, Bu. Sekali udah sehat, induknya kok susunya nggak keluar. Makanya Tapi dia Rio udah berapa nanya, lama? apakah Dia udah berapa apkir lama lepas? apakah apkir itu mengganggu produksi susunya? Begitu, Bu. Oh, tapi kalau misalnya untuk masalah produksi tidak berproduksinya mungkin nanti lebih tepatnya nanya ke Pak Adona kali ya yang untuk kesehatan ternak, karena kayak saya pribadi juga kurang paham fisiologinya, umurnya itu berapa lama dia bisa menghasilkan. Tapi setahu saya kalau misalnya dia masih sehat, ini kan afkirnya ini banyak ya. Ada yang afkirnya misalnya kalau perusahaan itu ya dia afkir sesuai sama umur yang sudah ditentukan. Tapi kan kalau afkir menurut mereka kan di kita sebenarnya masih ada berproduksi gitu loh. Tapi kalau misalnya afkir di kita yang sudah tua betul-betul tua ya kemungkinan seperti tadi faktor umur juga, faktor kesehatan, faktor fisiologi tubuhnya juga mungkin mempengaruhi lah semuanya itu ya. Oke Rio, kalau misalnya nanti ada bolehlah kita teliti. Bawa aja susunya nanti kita teliti aja. Susunya nggak keluar lagi, Bu. Kalau nggak keluar lagi ya udah, nggak usah lagi. Makanya ditanyakan, Bu. Nanti nanyanya sama Pak ini aja. Kalian ngambil kesehatan ternak kan ini kan, semester ini kan? Ada nggak ya? Ada kan kesehatan ternak kan, sama Pak Aduna. Oke, nanti boleh ditanyakan aja sama beliau ya, Rio ya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Nama saya Amin, Bu. Siapa? Muhammad Sadiq Amin. Oh, ya, kenapa? Nah, itu Bu mulai memproduksi susunya Bu di umur berapa? Apa? Sapi perah dia mulai memproduksi susunya di umur berapa biasanya Bu? Sapi. Ya, Sapi. iya Bu. Nah, sapi itu berarti dia pertama kali bunting umur berapa tuh? Umur sapi darah berapa? Ayo. Sapi darah berapa? Umurnya pertama kali kawin itu berapa? Setengah tahun Bu. 6 bulan? Satu setengah tahun Bu yang Oke, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya kan. Sapi bunting berapa lama? 9 bulan. Sama kayak manusia ya, 9 bulan. Berarti umurnya berapa tuh? 2 tahun setengah. Ya, karena kita ngitungnya dia pertama kali mengeluarkan susu itu pasti setelah dia masa laktasi pertama. Masa laktasi ya. Makanya syaratnya kita bisa mendapatkan susu kalau misalnya sapinya sedang laktasi. Oke, jadi ngitungnya gitu aja. Umurnya berapa umur ternak itu pertama kali dia kawin? Pertama kali kawin berarti kan dia berkesempatan bunting tuh, kita katakan bunting langsung ini ya, yang sehat aja. Ya udah, tambahkan 9 bulan, berarti 2,5 tahun. Oke, sama kambing juga kayak gitu. Yang jelas kita harus tahu berapa umur dia berapa umur pertama kali dia mestinya sudah kawin. Sudah kawin tapi yang langsung jadilah ya ibaratnya. Oke, Amin. Muhammad Amin. Muhammad Sadiqul Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, yang bertanya Bu. Ya. Siapa? Nama saya Nurul Hidayat Bu. Oh, apa Nurul? Mana fotomu Nurul? Nggak ada orang off cam. Ibu, Nah, apa Nurul? tadi kan membicarakan soal susu kan Bu. Ya. Susu itu bisa langsung diminum langsung dari putingnya atau harus diolah lagi misalnya dipanaskan gitu Bu? Oke, udah, itu aja. Ya Bu, itu aja dulu Bu. Oke, nah kalau misalnya susu, kalau kita konsumsi langsung dari putingnya bisa, ya. Tapi jumlah mikroorganismenya itu sedikit lebih banyak daripada yang diolah. Ya, ada beberapa orang yang bisa menerima mentoleransi jumlah mikroorganisme yang banyak, ada juga yang nggak bisa. Karena dia kayak gini, susu itu di dalam ambing steril, ya, susu di dalam ambing steril. Tetapi pada saat kita keluarkan, kita perah susunya. Pada saat proses pemerahan itu kan langsung ada kontak sama udara kan. Udara itu kan dia tidak terlihat, jadi bisa menempati segala macam jenis ruang. Ya, otomatis dia langsung mengkontaminasi di situ. Nah, tetapi kalau misalnya kondisinya steril, kandangnya bersih, kandang perahnya bersih, itu ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi nggak mungkin lah langsung kita konsumsi teguh kan langsung di situ ya kan. Sebenarnya bisa aja. Tapi ada orang yang nggak bisa mentoleransi. Kadang dia langsung sakit perut, terus ada yang langsung alergi, gitu. Bisa aja sih, nggak ada masalah. Ya, kami juga dulu praktek waktu di Sumatera Barat kayak gitu. Ada yang langsung mengkonsumsi susunya langsung dari situ. Cuman kan kalau kita mengkonsumsi dari situ kan paling berapa kali pencet aja kan, berapa kali perah aja dia kan. Nggak langsung banyak gitu loh. Kali perah ya 1, itu pun kalau bisa langsung ini. Nggak ada masalah, tapi kondisinya harus hygiene ya, harus bersih ya. Makanya kita harus memperhatikan sanitasi dan higienitasnya tadi. Jangan nanti kalau perah susunya itu ambingnya nggak dibersihkan, masih berlumpur-lumpur, masih ada kotorannya, nggak boleh. Ya kalau kayak gitu keracunan lah nanti, sakit. Ya, makanya kalau memerah susu harus dibersihkan ambingnya, dibersihkan putingnya, distimulasi sama stimulus dia sama air hangat, kemudian pemerahannya pakai Vaseline.
orangnya juga harus bersih, harus cuci tangan, ya, kandangnya juga harus dibersihkan semua, nggak boleh ada kotorannya. Makanya mestinya kandang perah sama kandang pemeliharaan itu berbeda. Ya, nggak boleh disatukan sebenarnya, standarnya harus berbeda. Karena susu itu cepat menyerap bau, cepat menyerap mikroorganisme, karena dia bentuknya cair. Ya, sifatnya seperti itu dia. Makanya kalau misalnya ada rumput-rumput di sekitarnya, ada kotoran di sekitarnya nggak bersih, bisa jadi tuh susunya langsung terkontaminasi. Ya, aromanya tadi juga langsung terserap di situ karena kandungan lemaknya ada. Jadi dia ada sifatnya seperti itu, dia menarik bau jadinya. Oke, Nurul Hidayat. Oh ya Bu, ada lagi yang dari pertanyaan yang jawaban Ibu tanya, Bu berikan tadi. Dia cara mengolahnya gimana ya Bu? Ataukah direbus? Oh, oke, nanti kita Kalaupun bahas. direbus ya Bu sampai suhu berapa Bu? Nanti kita bahas di khusus susu pertemuan ini boleh ya? Ya, nanti kita bahasnya lebih dalam. Cuman secara singkatnya ada yang namanya proses pasteurisasi. Dia direbus tapi di dalam air, ya bukan langsung panci. Jadi kita nggak boleh manaskan susu langsung di atas api. Harus pakai air dulu, standarnya seperti itu. Ya, jadi airnya diboil dulu, airnya dididihkan dulu. Bukan dididihkan, airnya sampai suhu. Kalau untuk pasteurisasi namanya ada HTST, ada yang namanya LTLT. Ya, ada HTST berarti high temperature short time, kemudian ada LTLT low temperature low time. Ya, jadi kalau misalnya HTST suhunya itu tingginya tapi cuma sampai 73 derajat Celcius aja. Ya, waktunya cuma 15 detik, 15 menit bisa. Ya, ada yang namanya LTLT. Kalau LTLT itu suhunya 62 lebih rendah, tapi waktunya lebih lama, bisa setengah jam. Ya, singkatnya seperti itu. Nanti lebih dalam kita bahas di di susunya aja langsung ya. Oke, Nurul. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, boleh kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Sorry, udah lewat sampai 1 jam rupanya. Saya nggak tahu tadi jamnya sampai jam berapa. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti materinya saya kirimkan melalui grup aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh melalui grup WA aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.